Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Gigi Setiaji dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, dan ini Pak Prajawan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Brondong. Ya. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu wawancara, Pak. Yeah. Dan kemudian tentunya di sini saya minta waktu dari Pak Prajawan, dan mohon maaf apabila telah mengganggu waktu atau kesibukan Pak Prajawan. Silakan. Oke. Nah, turun Pak. Langsung saja ya Pak ya. Iya, monggo silakan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu selama ini bagaimana Pak Prajawan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama itu, selama ini saya untuk menentukan ini kasus dilema etika atau bujukan moral itu, saya melakukan uji, yaitu yang pertama uji legal. Uji legal itu uji yang berkaitan dengan hukum. Ketika kasus ini memang ada pelanggaran hukumnya, berarti ini termasuk benar lawan salah, ini berarti melakukan bujukan moral. Tapi kalau tidak ada, saya melakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji etik. Kalau ini sudah menyangkut atau melanggar etika, berarti ini termasuk kasus dilema etika. Jadi itu Pak Fikir. Oh ya. Jadi yang diutamakan itu terkait dengan hukum ya Pak. Okay. Yang pertama ya, apakah itu salah ataupun melanggar atau tidak. Yeah. Baru kalau tidak, maka dilanjutkan ke uji etik. Okay. Nah, kemudian selama ini bagaimana Pak Prajawan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, nilai yang baiklah. Ya, terima kasih. Kalau selama ini ya tergantung dari rumitnya masalah ya Pak Gede. Kalau kasusnya itu memang sangat rumit dan itu dampaknya sangat lama, membutuhkan jangka waktu yang panjang atau terus berulang, itu biasanya saya membuat opsi atau pilihan ketiga agar tetap berjalan antara dua pilihan tersebut, itu tetap berjalan seperti itu. Namun kalau kasus dilema etikanya itu adalah kasus yang bisa diputuskan dalam waktu yang singkat atau tidak memiliki dampak yang sangat panjang, itu biasanya langsung saya putuskan seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Prajawan lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan itu yang pertama mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi kasus atau masalahnya, itu bisa diidentifikasi akar pokok masalahnya apa, kemudian mengakibatkan apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah ini dan sebagainya. Itu saya kumpulkan dulu datanya. Setelah saya memperoleh data yang cukup, baru saya sampaikan atau berdiskusi dengan pihak lain. Pihak lain itu dalam artian adalah rekan sejawat bisa, rekan satu komunitas bisa, dan sebagainya, untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan Pak Budi. Setelah saya dapatkan pertimbangan, maka saya membuat opsi-opsi pilihan keputusan. Setelah saya dapatkan opsi pilihan keputusan, dan saya sampaikan lagi ke mereka-mereka yang harus juga mengetahui tentang pokok permasalahan ini. Kemudian setelah mendapatkan masukan lagi, baru saya mengambil keputusan tersebut. Begitu Pak. Ya, jadi prosesnya juga sangat panjang. Sangat panjang. Ya. Dari identifikasi masalah, kemudian setelah ketemu akar permasalahan, baru
di apa ya, musyawarahkan ya, Nggih, gitu ya betul. Pak. Ya. Sehingga nanti seperti tadi yang disampaikan Pak Prajawan akan muncul beberapa solusi ya agar bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Betul. Ya, oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Prajawan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang selama ini yang saya anggap efektif ya, yang saya anggap efektif adalah yang pertama proses menganalisanya itu, mengidentifikasinya itu kalau kita datanya sudah cukup, sudah valid, nah itu pasti nanti efektif untuk memutuskan sebuah permasalahan. Harus benar-benar jeli ya Pak, hati-hati ya. Oke, betul. Jeli, jelas, dan juga efektif lah. Informasi yang kita terima itu memang benar-benar, misalnya ada dua pihak ya, berarti kedua pihak itu memberikan informasi yang betul-betul sampai kepada kita. Jadi yang paling efektif itu Pak, mengidentifikasi masalahnya itu, pencarian datanya dulu. Iya. Jadi nanti ketika melangkah lebih lanjut itu sudah pasti ya Pak, istilahnya tidak salah masalah ya, salah kasus betul. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Prajawan pernah jumpai? Jadi kalau yang menjadi tantangan bagi saya itu yang pertama tingkat kerumitan masalahnya. Semakin rumit, semakin kompleks permasalahannya, itu menjadi tantangan bagi saya. Kemudian yang kedua itu adalah kalau masalah ini melibatkan banyak pihak. Ya, kalau sudah banyak pihak yang banyak terlibat, yang berkutat di dalam masalah itu, tentu itu menjadi tantangan kita sendiri karena akan semakin panjang kita menguraikan akar-akar permasalahannya, dan ya butuh tenaga dan butuh waktu dan pikiran seperti itu Pak. Iya memang ya Pak. Ya jadi memang kalau permasalahannya rumit sekali ya tentu semakin ruwet ya Pak. Apalagi melibatkan banyak orang, banyak pihak. Seperti tadi yang disampaikan Pak Prajawan juga, kita tidak boleh mendengarkan sepihak ya Pak. Betul. Iya, harus mendengarkan dari semua sisi yang berkaitan, seperti itu ya Pak. Ya betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau masalahnya itu sederhana, biasanya bisa langsung saya putuskan Mbak Kiki. Tapi kalau masalahnya rumit, kompleks, melibatkan banyak pihak, ya pasti ada jadwalnya, ada SOP-nya, ada prosedurnya. Yang pertama yaitu tadi kita identifikasi masalah, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita buka ruang diskusi pada pihak-pihak yang saling terkait. Setelah itu baru kita membuat opsi-opsi pilihan keputusan. Di situ belum selesai, baru masih kita harus komunikasikan kepada mereka tentang opsi-opsi pilihan ini, kira-kira mana yang paling tepat atau yang memiliki risiko paling kecil, atau ya yang paling baik lah menurut kita ya, menurut mereka ya. Setelah itu masukan-masukan itu baru kita menghasilkan sebuah keputusan. Kalau sudah ada sebuah keputusan, ya baru nanti kita refleksikan untuk menjadikan pengalaman kita yang akan datang. Kalau ketemu masalah seperti ini, kita sudah punya, solusinya dulu seperti ini, seperti itu Pak. Jadi ya memang ada waktunya, entah itu bisa 3 hari, seminggu, tergantung kompleksnya masalah. Jadi tergantung tingkat kerumitan masalah, gitu ya Pak.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Prajawan dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau faktor itu yang saya anggap untuk mempermudah, dan ini bisa menjadi kita untuk mempermudah lah dalam mengambil keputusan, itu adalah komunikasi, Pak Gede. Kita harus jeli, kita harus pandai membangun komunikasi, karena permasalahan itu pasti akan terurai dengan komunikasi yang baik, Pak Gede. Jadi kita buka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang komunikasi, dan juga buka pokoknya semua jenis komunikasi kita buka. Mungkin kan ada yang kita misal terlibatnya atau dengan pihak yang lebih senior, itu pasti kan komunikasinya harus pelan dan harus memang harus dari hati ke hati, berbicara tatap muka. Tapi untuk misal dengan anak-anak yang muda mungkin, atau anak-anak sekolah ya, anak siswa-siswa kita, mungkin bisa kita buka ruang komunikasi melalui medsos atau melalui sarana-sarana yang sesuai dengan zaman mereka lah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi intinya penguasaan kemampuan komunikasi ya, Pak. Betul. Iya, jadi ketika ini berdasarkan tadi yang Pak Prajawan sampaikan ya. Jadi berdasarkan itu, dengan kita menguasai kemampuan komunikasi, maka tentu kita bisa berkomunikasi dengan setiap orang dan dari berbagai tingkatan ya, Pak. Mungkin tingkatan jabatan, kemudian usia dan sebagainya, tentu ya, Pak. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu itu benar-benar bisa diterima ya, Pak. Tidak ada miss gitu ya. Cara berkomunikasinya Iya, berarti kemampuan komunikasi ini. Kemudian yang terakhir, Pak Prajawan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Prajawan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil, yang pertama tentunya membuat keputusan itu tidak mudah, Pak Gede. Banyak langkah-langkahnya yang harus kita lalui. Mungkin cara saya, cara jenengan, atau cara orang lain berbeda. Namun saya percaya setiap keputusan pasti ada langkah-langkahnya, walaupun kita langkahnya mungkin berbeda, prosedurnya berbeda, namun itu pasti ada lah tahapan-tahapan yang dilewati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya belajar, Pak Gede, bahwa setiap kita mengambil keputusan pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Ada salah satu pihak yang mungkin bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, ada yang ya sekedarnya saja kan, seperti itu ya, Pak Gede. Namun kita sebagai pemimpin tidak bisa harus membuat keputusan, karena kalau kita terlalu lama memikirkan, akibatnya nanti tidak ada keputusan yang lahir. Terlalu kita takut mengambil keputusan, ya tidak ada keputusan yang akan diambil. Kita memang harus berani apapun resikonya dan sebagainya lah. Itulah yang saya bisa pelajari dari pengalaman tersebut. Kita dituntut untuk berani, untuk memiliki keberanian dalam mengambil sebuah keputusan yang menurut kita, menurut teman-teman kita itu baik, walaupun keputusan itu kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Seperti itu, Pak. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prajawan, saya bisa menangkap pesan istilahnya pembelajaran itu. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu butuh proses ya, butuh proses, dan tentunya kita harus bersabar ya, Pak, sehingga tadi yang disampaikan Pak Prajawan itu bisa menghasilkan suatu keputusan yang lebih tepat meskipun tidak bisa memuaskan semuanya. Betul, ya. Ya, dengan mempertimbangkan segala bentuk jenis dampak ya. Seperti itu, Pak. Tapi apapun itu, kita sebagai pemimpin
harus berani ya Harus Pak? berani, Harus berani ya. betul, Pak. Harus berani mengambil Mengambil keputusan. Ya. Oke. Kira-kira itu saja Pak Oke. yang dapat saya tanyakan ke panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu. Demikian Bapak Ibu guru hebat untuk wawancara dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak dengan salah satu kepala sekolah hebat di Kecamatan Kesesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan kembali untuk kegiatan wawancara saya selaku calon guru penggerak dari Kabupaten Kalangan 7. Perkenalkan, saya Diki Setiaji. Di sini saya nanti akan berperan sebagai pewawancara dan beliau Taufik Rahman selaku Kepala SD Negeri 01 Kesesi. Kita langsung saja Pak Taufik ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Taufik, saya minta waktu panjenengan dan juga mohon maaf juga telah mengganggu kesibukan Pak Taufik di sekolah. Begini Pak Taufik, untuk kegiatan wawancara kali ini kita lebih fokus ke pengambilan keputusan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait pengambilan keputusan yang sudah pernah atau sudah dilakukan Pak Taufik di SD Negeri 01 Kesesi. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Taufik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, yang pertama kita harus analisa terlebih dahulu apakah itu termasuk rujukan moral atau yang satunya lagi Dilema. Jadi kita harus analisa apakah itu salah satu dari fokus masalah tersebut, sehingga kita bisa menghasilkan keputusan tepat atas masalah yang ada. Iya. Jadi langkah Pak Taufik adalah melakukan analisa ya. Ya, Dalam identifikasi adalah melakukan analisa sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang paling tepat. Ya Pak Taufik ya. Iya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Pak Taufik, selama ini bagaimana Pak Taufik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu intinya nilai yang baik lah. Oke, setiap kali ada masalah, otomatis kita akan musyawarah. Nah, dari musyawarah tersebut pasti akan diambil sebuah kemufakatan. Apakah ini menguntungkan salah satu pihak atau tidak, intinya dari mufakat itu akan menyelesaikan masalah dari yang terjadi. Jadi dimusyawarahkan dulu biar tercapai kata mufakat. Jika itu tidak terjadi, pasti kita adakan namanya aklamasi. Luar biasa Pak Taufik. Berarti intinya dalam kasus atau pertanyaan yang kedua itu Pak Taufik lebih mengedepankan demokratis ya Pak ya. Yaitu melalui kegiatan musyawarah. Nanti ketika Anda bisa tercapai kata mufakat baru dilakukan secara aklamasi sebenarnya. Oke, ya. Kemudian pertanyaan ketiga Pak Taufik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Taufik lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian kita libatkan pihak-pihak yang terkait
pahit, kemudian kita kumpulkan beberapa fakta, kemudian kita adakan uji benar atau salah, kemudian kita gunakan juga 4 alat benar untuk melakukan prinsip pengambilan keputusan. Ada investigasi, opsi trilema untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu mengadakan refleksi di bagian tersebut. Berarti prosesnya sangat panjang juga ya Mas. Ya, Tidak terburu-buru. Iya. Kita harus karena mungkin harus lebih berhati-hati ya, sehingga nanti keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, Pak Taufik, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Taufik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama kita harus identifikasi dulu ya baik-baik, kemudian kita harus berpikir dengan jernih. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Kemudian juga kita juga harus berhati-hati ya. Masalah ini itu harus diselesaikan dengan baik. Untuk itu ya, kita perlu berpikir dengan jernih. Jadi kata kuncinya adalah berpikir dengan jernih Ya, intinya supaya tidak terbawa dengan apa, emosi ya. emosi, keputusan akhirnya malah itu justru merugikan kita. Jadi kita harus kelola dengan baik. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Taufik hadapi? Ya, jadi kita sesuaikan ya dengan masalahnya. Misal di sini permasalahannya problematik sekali ya, karena kita berada di lingkungan perkotaan di mana berbagai karakter masyarakat itu ada semua di sini. Jadi ya kita sesuaikan dengan masalahnya, tidak langsung disamakan ketika ada masalah ini, kemudian kita tarik untuk penyelesaiannya sama, tidak, jadi sesuaikan dengan akar masalahnya. Jadi ya selama ini yang kita selesaikan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Berarti yang dapat saya tangkap tantangannya itu apa ya, istilahnya memajemukkan karakteristik ya, dan juga tingkat kerumitan masalah ya, Pak. Betul, karena sangat plural ya di daerah perkotaan seperti ini kan. Iya. Jadi dari berbagai aspek masyarakat yang beragam dan jenis ya, etnis juga sesuaikan dengan masalahnya. Selanjutnya, apakah Pak Taufik memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Taufik langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang pernah Pak Taufik jalankan? Jadi setiap kali ada problematika, ada masalah, kita upayakan agar segera selesai, biar tidak menambah ketika suatu saat ada masalah lagi, nanti bisa betul. Jadi ketika ada masalah kita usahakan biar cepat selesai, sehingga ketika ada masalah lagi kita tidak tertumpuk untuk masalah. Jadi lebih ke arah lebih cepat. Ya, berarti lebih responsif ya, terhadap penyelesaian masalah ya Pak. Ya. Sehingga tentu apa ya, intinya terkadang kita kan memang tidak mengetahui datangnya suatu masalah ya Pak. Ya. Maksudnya supaya nanti itu ada masalah di kemudian hari yang ini sudah selesai, sehingga fokusnya terhadap masalah yang baru, betul ya Pak? Ya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Taufik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali sih yang membantu selama ini
kemudian punya wawasan yang luas, serta didukung oleh beberapa faktor yaitu iklim kondusif di sebuah sektor pendidikan, sehingga kita saling support antara tenaga pendidik dan pendidikan serta kepala sekolah. Jadi sinergi yang baik antara satu pendidikan sehingga tidak ada masalah, kita bisa saling luar biasa ya, memang betul Pak Taufik ya. Tentu dalam menghadapi suatu masalah kan kita butuh apa ya, melibatkan semua pihak yang terkait ya. Iya, dan tentunya ketika pihak tersebut mempunyai kompeten, kemudian apalagi tambah wawasan yang sangat luas, yang terkadang pernah menghadapi masalah itu, ya, itu kan sebagai apa ya, bisa dijadikan sebagai rujukan ya, rujukan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Seperti itu ya Pak Taufik. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Taufik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Taufik petik dari pengalaman Pak Taufik mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, ketika ada sebuah masalah, otomatis kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, kita akan musyawarah. Nah, musyawarah itu tujuannya agar terjadi sebuah mufakatan. Musyawarah ini adalah salah satu ciri budaya bahasa Indonesia yang wajib kita lestarikan.